Bayangkan pada tahun 1025 Masehi, sebuah armada perang besar dari India Selatan menyeberangi Samudra Hindia menuju jantung Nusantara. Tujuannya jelas, menyerang dan menghancurkan pusat kekuatan maritim Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya. Perang ini bukanlah konflik kecil. Ini adalah invasi besar-besaran dari Kekaisaran Chola, salah satu kekuatan paling dominan di India, terhadap Sriwijaya, kerajaan pelaut yang menguasai jalur perdagangan strategis dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa Kekaisaran Chola begitu jauh melancarkan ekspedisi militer ke Sumatera? Apakah ini sekadar perang dagang? Atau ada konspirasi besar di balik layar yang mendorong invasi ini terjadi? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta mengejutkan di balik perang Chola versus Sriwijaya, salah satu konflik militer terbesar yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara, namun nyaris terlupakan dalam sejarah Nusantara. Pada abad ke-11, Sriwijaya berdiri sebagai kerajaan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Berbasis di Sumatera, kerajaan ini menguasai Selat Malaka dan seluruh jalur perdagangan antara India, Tiongkok, dan dunia Arab. Ia bukan hanya penguasa lautan, tapi juga pusat agama Buddha yang dihormati di seluruh Asia. Di sisi lain, Kekaisaran Chola yang berkuasa di Tamil Nadu, India Selatan, mengalami masa kejayaannya di bawah Raja-Raja Rajendra Chola I. Chola adalah kerajaan agraris sekaligus kekuatan maritim. Armada laut mereka dikenal kuat dan disiplin, mampu menaklukkan wilayah sejauh Sri Lanka dan Maladewa. Namun hubungan dagang antara kedua kerajaan ini mulai memburuk. Catatan sejarah menyebut bahwa Sriwijaya diduga menghalangi jalur dagang langsung antara Chola dan Tiongkok. Bagi Chola, ini adalah ancaman serius terhadap ekonominya. Tak hanya itu, ada dugaan bahwa Sriwijaya bersekutu dengan musuh-musuh Chola di kawasan Asia Selatan dan mencoba mempengaruhi kerajaan-kerajaan kecil di pesisir India. Raja Rajendra melihat ini sebagai provokasi yang tidak bisa dibiarkan. Maka pada tahun 1025, sebuah keputusan besar diambil, mengirim ekspedisi militer laut untuk menyerang pusat-pusat kekuatan Sriwijaya di Sumatera. Ini adalah awal dari salah satu invasi paling berani yang pernah dilakukan India terhadap Nusantara. Dengan armada perang yang besar dan terlatih, Chola memulai ekspedisinya melintasi Samudra Hindia. Tujuannya jelas, menghancurkan pusat-pusat kekuasaan Sriwijaya dan memukul mundur hegemoni dagang mereka di Asia Tenggara. Chola tidak hanya menyerang satu titik. Berdasarkan inskripsi Tamil yang ditemukan di India, Raja Rajendra Chola I berhasil menyerang lebih dari 13 pelabuhan penting milik Sriwijaya, termasuk ibu kotanya di Palembang, Pelabuhan Kedah, dan Lamuri, Aceh. Serangan ini sangat cepat dan terkoordinasi. Sriwijaya yang selama ini dikenal tangguh di laut, nyaris tidak siap menghadapi serangan sebesar ini. Beberapa sejarawan percaya bahwa serangan Chola dilakukan secara mendadak, mengejutkan pertahanan laut Sriwijaya yang saat itu mungkin sedang melemah. Raja Sriwijaya saat itu, Sang Rama Vijayatunggavarman, dikabarkan ditangkap oleh pasukan Chola dan dibawa ke India. Penangkapan ini menjadi simbol dari betapa dalamnya penetrasi militer Chola ke jantung kekuasaan Nusantara. Namun, yang mengejutkan adalah Chola tidak mencoba menjajah Sriwijaya. Mereka hanya menyerang, menjarah, lalu mundur kembali ke India. Mengapa? Apakah ini hanya misi ekonomi? Atau ada pesan politik yang ingin mereka tunjukkan? Dari sudut pandang strategi, invasi Chola adalah operasi militer laut yang sangat canggih. Mereka menggunakan jalur laut yang sama yang digunakan oleh para pedagang, mengandalkan kecepatan dan informasi intelijen dari jaringan dagang yang tersebar di Asia Selatan dan Tenggara. Beberapa peneliti modern meyakini bahwa serangan ini juga didorong oleh kekuatan dagang dari Gujarat dan Kerala yang merasa terdesak oleh dominasi Sriwijaya. Jadi bisa jadi Chola tidak bertindak sendirian. Mereka mungkin mewakili kepentingan lebih luas dari dunia dagang India. Sriwijaya sendiri, meskipun dikenal kuat, saat itu sedang berada dalam masa transisi. Tidak ada bukti bahwa mereka menyangka akan diserang dari India. Tidak ada koalisi militer,
tidak ada catatan diplomatik sebelum invasi. Artinya serangan ini benar-benar datang sebagai kejutan. Setelah invasi, Chola tidak membentuk koloni di Sumatera. Mereka juga tidak meninggalkan pasukan tetap. Tujuan mereka tampaknya adalah satu, menghancurkan kekuatan Sriwijaya dan membuka kembali jalur perdagangan langsung ke Tiongkok. Sebuah operasi militer yang ditujukan untuk kepentingan ekonomi global, bukan dominasi politik, dan itu berhasil. Setelah invasi, pengaruh Sriwijaya mulai merosot. Dominasi mereka atas jalur dagang melemah, dan kerajaan-kerajaan kecil mulai muncul sebagai kekuatan baru. Dunia Nusantara perlahan berubah. Invasi Chola menjadi titik balik bagi sejarah Sriwijaya. Kerajaan yang selama ini berdiri kokoh di lautan mulai mengalami kemunduran yang tak terbendung. Mereka kehilangan kendali atas jalur dagang utama dan tak lagi menjadi pusat perdagangan dominan di Asia Tenggara. Setelah tahun 1025, pengaruh Sriwijaya mulai terfragmentasi. Beberapa wilayah seperti Kedah, Jambi, dan Lamuri mulai bergerak secara lebih independen. Di sisi lain, kerajaan seperti Kahuripan dan Kediri di Jawa mulai naik daun. Ini juga memicu pergeseran pusat kekuasaan di Nusantara dari Sumatera ke Jawa. Dengan melemahnya Sriwijaya, kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Singhasari dan Majapahit kelak akan mengisi kekosongan kekuatan maritim di kawasan ini. Bagi Chola sendiri, ekspedisi ini adalah kemenangan diplomatik dan ekonomi. Mereka membuka kembali akses dagang ke Tiongkok dan memperlihatkan kepada dunia bahwa India tidak hanya bisa bertahan, tapi juga menyerang wilayah sejauh ribuan kilometer dengan presisi tinggi. Namun, ini juga menjadi awal dari akhir kejayaan Chola. Dalam beberapa dekade setelah serangan ini, Kekaisaran Chola sendiri mulai mengalami tekanan dari dalam negeri dan perlahan melemah. Meskipun skalanya besar dan dampaknya sangat luas, Perang Chola versus Sriwijaya nyaris tidak disebutkan dalam buku sejarah sekolah di Indonesia. Bahkan banyak orang Indonesia tidak tahu bahwa Sriwijaya pernah diserang oleh India. Mengapa? Salah satu alasannya adalah karena sumber-sumber utama datang dari prasasti Tamil, bukan dari sumber lokal Nusantara. Sriwijaya tidak meninggalkan banyak catatan tertulis dan banyak dari situs arkeologinya baru ditemukan dalam 100 tahun terakhir. Selain itu, perang ini tidak menghasilkan penjajahan langsung. Tidak ada kolonisasi, tidak ada pendudukan. Maka secara kasat mata, perang ini dianggap tidak berdampak permanen. Padahal efek ekonominya sangat besar. Ironisnya, perang ini justru menjadi salah satu contoh terbaik dari perang ekonomi dan maritim dalam sejarah Asia, bahkan dunia. Ini adalah demonstrasi bahwa Nusantara bukan wilayah terpencil, melainkan bagian dari geopolitik global yang kompleks sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Mungkin sudah saatnya sejarah ini diangkat kembali, agar kita tahu bahwa sejak dahulu Nusantara sudah menjadi medan perebutan kepentingan besar dunia. Perang Chola versus Sriwijaya adalah bukti bahwa kekuatan militer bukan hanya soal penaklukan wilayah, tapi juga tentang mengendalikan arus perdagangan dan pengaruh diplomatik. Dan dalam hal itu, Chola menang telak. Sriwijaya meskipun tidak runtuh seketika, mulai kehilangan pijakan setelah invasi ini. Jalur dagang berubah, pusat kekuasaan berpindah, dan sejarah Nusantara memasuki babak baru yang kelak akan membawa kita ke era Majapahit. Tapi yang paling menarik, mengapa kisah sebesar ini tidak diajarkan secara luas? Apakah karena kita terlalu fokus pada sejarah yang lebih dekat secara geografis, atau karena kita belum siap mengakui bahwa Nusantara pernah menjadi medan invasi kekuatan asing? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu bahwa sejarah Indonesia menyimpan kisah-kisah besar yang telah lama terkubur.